Assalamualaikum semua para Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 6 episode 8, yang dimana untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya Agent Kim dan Jennifer akhirnya mendapatkan nama tentang wanita, yaitu Margaret Renard, wanita yang pernah menjadi perawat Dr. Hans Kohler yang dikonfirmasi oleh Mr. Clipper mengetahui tentang identitas Reddington sebenarnya. Dan di video ini, Agent Kim dan Jennifer bisa saya konfirmasikan akan berhasil menemukan Margaret Renard itu. Namun apakah mereka akan berhasil juga mengetahui tentang identitas asli dari Reddington? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Sementara untuk Reddington, akibat kehilangan kekebalan hukumnya, Reddington berupaya keras untuk mendapatkan kekebalan hukumnya yang baru, yang dimana dalam upayanya itu Reddington mengunjungi kenalannya, dievaluasi psikiatri, dan mendapatkan satu nama, yaitu General Zero, yang kemudian kasusnya diberikan kepada Agent Kim dan kawan-kawan, yang kemudian dikonfirmasikan bahwa General Zero adalah Dr. Nikila yang diketahui adalah ahli serangga atau kumbang, yang menggunakan kumbang sebagai senjata biologis yang sangat mengerikan. Dan setelah kasusnya selesai, Reddington pun meminta Dembe untuk pergi ke lab Dr. Nikila untuk mencari file atau alamat tempat Dr. Nikila mengirimkan serangga beracunnya kepada seseorang untuk digunakan dalam aksi pembunuhan lagi yang belum diketahui target maupun pelakunya siapa. Sementara untuk sidang Reddington, kali ini kita tidak akan menyaksikannya karena persidangannya saya bisa konfirmasikan akan dilaksanakan di video selanjutnya. Dan bagaimanakah keseruan cerita kali ini? Apakah Agent Kim akan berhasil mengetahui identitas asli Reddington? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita langsung saja mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, gunakan jari kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda untuk benar-benar memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di sebuah bandara internasional, di mana petugas keamanan yang melihat seorang wanita hamil besar dan pasangannya terlalu lama berdiri menunggu gilirannya, akhirnya membantunya agar cepat bisa pergi dari bandara ini. Karena petugas ini merasa kasihan dan teringat akan istrinya yang pernah mengalami hal tersebut, dan itulah sebabnya dia membantunya. Tapi setibanya mereka di tempat tujuannya, ternyata kehamilan yang ada di perutnya bukanlah bayi pada umumnya, karena setelah dokter ini membedah dan mengeluarkan isinya, ternyata isinya adalah narkoba berjenis sabu-sabu yang terlihat masih berbentuk batu kristal kecil-kecil itu. Dan itulah modus penyelundupan sabu-sabu yang bos pemilik barang haram tersebut adalah Blacklist kali ini, yaitu Marko Jankovic. Namun apakah agenda Agent Kim atau Reddington dengan kasus kali ini? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara untuk Reddington, akibat file yang diambil oleh Dembe di lab Dr. Nikila di episode sebelumnya, Dembe pun akhirnya menghubungi Reddington memberitahu bahwa dari file yang ditemukannya, selain mendapatkan nama alias saja yaitu Michael Falkrick, Dembe mendapatkan alamat kemana virus serangga beracun milik Dr. Nikila itu dikirim, yaitu ke alamat yang ada di London di negara Inggris. Dan untuk itu, Reddington meminta Dembe untuk pergi ke sana berharap mendapatkan informasi lebih jauh lagi. Tapi Reddington mengingatkan Dembe untuk tidak melakukan apa-apa sampai mereka mengetahui akan digunakan ke siapa virus serangga beracun tersebut. Karena Reddington sangat yakin targetnya akan sepadan agar pemerintah mau memberikan imbalan kebebasan Reddington. Dan dari perkataan Reddington ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Reddington mengetahui orang penting dari pemerintahan akan menjadi target
target pembunuhan menggunakan serangga beracun yang dibuat oleh Dr. Nigella. Namun di sini kita maupun Reddington belum mengetahui siapakah yang akan menjadi target itu, dan untuk mengetahui hal itu kita tunggu saja di video yang mengungkapkan semuanya. Dan akibat perkelahian yang ada di penjara, Reddington pun terpaksa mengakhiri percakapannya dengan Dembe, di mana keributan yang terjadi itu diberitahu Fonte adalah dua kubu yang saling bertikai antara kelompok geng motor dan kelompok pengedar narkoba yang menurutnya sudah semakin memburuk, dan Fonte yakin penjara ini sebentar lagi akan mengalami kerusuhan besar-besaran. Dan kepala sipir penjara yang tak ingin itu terjadi akhirnya meminta bantuan Reddington untuk menengahi pertikaian tersebut agar tidak terjadi kerusuhan lebih besar, karena Reddington cukup disegani oleh para napi lain. Dan itulah sebabnya kepala sipir meminta bantuan Reddington. Dan dari kepala sipir penjara ini kita maupun Reddington akhirnya mengetahui apa permasalahan dari dua kelompok yang telah bertikai itu, dimana dari pihak kelompok geng motor ternyata dia telah berhutang kepada pihak bandar narkoboy, dan setelah pihak narkoboy mengirim salah satu rekannya bernama Oscar Van Doval untuk menagih hutang, pihak geng motor menolak membayarnya, yang akhirnya terjadilah keributan yang ternyata akibat hutang piutang. Namun setelah Reddington mendengarkan itu semua, ternyata Reddington menolak untuk ikut campur dengan menyampaikan bahwa dia disegani karena selama ini dia tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Dimana kepala sipir yang mendengar itu pun akhirnya kesal karena setelah dia capek-capek menjelaskan semuanya, ternyata Reddington malah menolak untuk membantunya, yang dimana akibat kekesalannya itulah kepala sipir pun akhirnya merusak piringan musik kesukaan Reddington. Yang dimana akibat Reddington menolak membantu menengahi pertikaian dua kelompok, Reddington akhirnya kehilangan piringan musik kesukaannya. Marguerite Renard, nurse who used to work for Dr. Sedangkan untuk Agent Kim dan Jennifer, setelah mendapatkan nama Marguerite Renard dari Mr. Clipper di episode sebelumnya yang dikonfirmasi mengetahui identitas Reddington sebenarnya, Agent Kim akhirnya berhasil menemukannya. Namun Agent Kim menyampaikan bahwa karena Agent Kim tidak bisa memberitahu rekan-rekannya, Agent Kim dan Jennifer harus menculiknya dan menginterogasinya, karena Agent Kim yakin Marguerite tidak akan bicara, apalagi setelah mengetahui Agent Kim adalah anggota FBI, yang dimana rencana ini sebetulnya ditentang oleh Jennifer karena dia tak memiliki pengalaman seperti yang Agent Kim biasa lakukan. Tapi setelah Agent Kim memaksanya dan meyakinkannya bahwa tidak ada cara lain lagi, dengan terpaksa Jennifer pun menyetujui rencana Agent Kim itu. Namun Agent Kim yang melihat Jennifer sangat takut dengan rencana tersebut menyampaikan bahwa Jennifer hanya perlu untuk mengemudi saja dan menunggunya di mobil, karena Agent Kim yang akan melakukannya. I'll handle it. All you gotta do is drive. Ya, akhirnya setelah malam tiba, mereka pun melancarkan aksinya dengan Agent Kim yang beralasan berpura-pura bertanya kepada Marguerite Renard, dan Agent Kim sempat berhasil memasukkan Marguerite ke mobil mereka. Tapi tak beberapa lama, sebuah mobil menghadang mereka yang saya bisa asumsikan adalah anggota Marco Jankovic yang diperintahkan bosnya untuk menjaga Marguerite Renard, karena ternyata Marguerite Renard ini adalah kekasih dari Marco Jankovic itu. Dan di sini anak buah Marco itu pun berhasil merebut kembali Marguerite dan membawa Jennifer bersama mereka. Sedangkan Agent Kim, dia pun akhirnya berhasil membunuh salah satu anak buah Marco yang mencoba untuk membunuhnya. Tapi sayangnya Agent Kim tidak bisa mencegah anak buah Marco yang malah menculik Jennifer. Dan akibat kejadian ini, Agent Kim pun terpaksa mendatangi Donald di apartemennya untuk meminta bantuannya, yang dimana Agent Kim cukup terkejut karena dia tak menyangka saat ini Donald sedang bersama kekasih barunya. No. It's fine. Sebentar, di sini pasti kalian bertanya-tanya bagaimana Donald bisa memiliki kekasih baru lagi.
Jadi, ketika di chapter 107, ketika FBI mengerjakan kasus alter ego sebuah perusahaan yang menyediakan jasa layanan yang menyewa aktor untuk kepentingan kliennya, saat itu Donald mendapatkan undangan pernikahan. Dan karena dia tak ingin pergi sendiri ke tempat acaranya, setelah FBI menyelesaikan kasusnya, Donald pun mendatangi perusahaan alter ego sebagai klien untuk menyewa aktor untuk menjadi pasangannya menemani ke acara undangan pernikahan. Dan ternyata sejak saat itu chemistry terjalin di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan wanita ini yang bernama Hannah. Dan itulah kronologinya Donald mendapatkan kekasihnya. Dan kembali ke cerita, akibat Agent Kin yang mendapatkan masalah, Donald pun terpaksa meninggalkan kekasihnya di tengah malam untuk membantu Agent Kin. Yang dimana disinilah Agent Kin akhirnya menjelaskan semuanya secara detail kepada Donald, termasuk rahasia Reddington yang menurutnya hanyalah seorang penipu yang sudah mencuri identitas ayah kandung Agent Kin. Dan agenda yang disembunyikan Agent Kin selama ini adalah untuk kepentingannya bersama Jennifer dalam mengungkap identitas Reddington sebenarnya. Namun yang jadi masalah saat ini adalah Jennifer diculik oleh sekelompok orang yang belum mereka ketahui siapa. Ya, akhirnya untuk mengetahui tentang orang yang sudah menculik Jennifer, Donald pun mengambil sidik jari pria yang sudah dibunuh Agent Kin tadi, lalu menggunakan fasilitas Blacksite untuk mencari tahu tentang pria yang sudah dibunuh Agent Kin itu. Dimana dari database FBI diketahui orang yang dibunuh Agent Kin adalah anggota Marko Jankovic atau yang dikenal di dunia kriminal sebagai Sarkani, yaitu bandar narkoba besar. Dan berkat foto-foto yang dimiliki Biro tentang Jankovic atau Sarkani, mereka akhirnya mengetahui bahwa Margaret Renard adalah kekasih Sarkani. Itu. Tell Cooper. Should have went to Cooper from the get-go, but Dimana di sini Agent Kin berniat untuk memberitahu Cooper saja agar bisa menyelamatkan Jennifer. Tapi Donald yang mendengar itu menjawab bahwa Agent Kin sudah terlambat karena Agent Kin seharusnya memberitahu Cooper di awal. Dan menurut Donald, satu-satunya yang dapat membantu mereka saat ini adalah Reddington, yang dimana Agent Kin menjawab bahwa apa yang akan dikatakan Agent Kin kepada Reddington, karena Agent Kin tidak mungkin mengungkapkan kebenarannya yang dimana Jennifer diculik akibat menyelidiki identitas Reddington sebenarnya. Namun Donald yang mendengar itu menyampaikan untuk berbohong kepada Reddington saja, seperti yang sudah dilakukan Agent Kin selama berbulan-bulan. Dan Donald juga sangat yakin meskipun Reddington yang hidup saat ini bukanlah ayah kandung Agent Kin, tapi semua orang tahu bahwa Reddington sangat peduli dan menyayangi Agent Kin. Dan jika Agent Kin meminta bantuannya, Donald sangat-sangat yakin Reddington pasti akan membantunya. if anyone can find Jennifer, it's Reddington. Ya, akhirnya akibat masalah ini, Reddington yang sudah mimpi indah pun dibanguni oleh petugas penjara akibat kunjungan yang Agent Kin lakukan. Dan di sini Agent Kin pun menjelaskan masalah yang dialaminya tentang penculikan Jennifer dengan cerita yang dikarangnya sedemikian mungkin agar Reddington tidak mengetahui bahwa Jennifer diculik akibat menyelidiki identitas Reddington sebenarnya, yang dimana Reddington sebetulnya cukup bingung dengan cerita Agent Kin, apalagi yang menculiknya adalah Sarkani atau Marko Jankovic yang reputasinya cukup diketahui oleh Reddington, yang membuat Reddington merasa curiga bahwa Agent Kin telah menyembunyikan sesuatu dari Reddington. What are you not telling me? Nothing. Namun Agent Kin berhasil meyakinkan Reddington dengan kebohongan yang Agent Kin buat, yang dimana Reddington yang mendengar itu akan berusaha untuk mencari informasi di penjara ini agar bisa menyelamatkan Jennifer dan tentu saja agar bisa mendengarkan musik kesukaannya lagi. Ya, akhirnya untuk mendapatkan informasi agar Agent Kin bisa menyelamatkan Jennifer, Reddington melakukan kesepakatan dengan kepala sipir penjara di tengah malam ini, yang dimana kata Reddington dia akan bersedia membantu menengahi dua kelompok yang bertikai. Tapi Reddington ingin berbicara dengan Oscar Van Doppel dari pihak geng narkoba tersebut saat ini juga.
yang akhirnya dengan wewenang kepala sipir penjara, Reddington pun akhirnya berbicara dengan Oscar dari pihak geng narkoboy ini. Dimana di sini Oscar ini menyangka Reddington diutus oleh ketua gengnya karena menolak membunuh anggota geng motor yang memiliki hutang tersebut. Dan Oscar menjelaskan bahwa dia tidak bisa membunuh anggota geng tersebut karena sebentar lagi Oscar akan dibebaskan dan ingin hidup baik-baik bersama istri dan anaknya. Dan Oscar sangat yakin jika dia membunuh maka Oscar tidak akan bisa keluar dari penjara ini. Namun Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa Reddington berjanji akan membantu menyelesaikan masalahnya tanpa perlu Oscar ini membunuh. Dan Oscar nantinya bisa hidup dengan baik bersama istri dan anaknya. Tapi untuk itu, Reddington yang mengetahui Oscar ini memiliki anggota di luar penjara memintanya untuk mencari informasi tentang Sarkany atau Marko Jankovic. Dan sebagai permulaan, Oscar bisa meminta anggotanya yang ada di luar penjara untuk mencari informasi di sekitar perumahan mewah tempat Jennifer diculik tadi. Dan keesokan harinya, kita pun akhirnya diperlihatkan Jennifer yang saat ini bersama Sarkany di kediamannya. Yang dimana kata Sarkany, dari informasi yang didapatkannya bahwa wanita yang bersama Jennifer ketika menculik pacarnya adalah Elizabeth Keene, anggota FBI. Yang dimana Jennifer menjawab bahwa itu memang benar, tapi Jennifer bukanlah agent. Dia dan agent Keene hanyalah bersaudara yang sedang mencari informasi tentang Reddington karena Jennifer dan agent Keene adalah anak kandung Reddington. Di mana Sarkany yang mendengar itu menjawab bahwa Reddington ada di penjara dan Biro sudah tidak mencari informasi tentangnya lagi. Yang akhirnya membuat Jennifer menyampaikan semuanya bahwa dia dan agent Keene sedang mencari informasi tentang siapa Reddington sebenarnya sebelum kekasih Sarkany yaitu Marguerite Renard membantu mengubah identitas Reddington. Karena sebelumnya Marguerite adalah seorang perawat yang bekerja untuk seorang ahli bedah plastik yang bernama Dr. Hans Kohler. Dan ternyata Sarkany ini tidak mengetahui tentang latar belakang kekasihnya yang membuatnya menyampaikan kepada Jennifer bahwa Jennifer mendapatkan wanita yang salah dan Jennifer telah berbohong kepadanya. Tapi Jennifer menegaskan bahwa sepertinya bukanlah Jennifer yang telah berbohong, melainkan kekasih Sarkany itu. Karena Sarkany tidak mengetahui sama sekali bahwa Marguerite Renard sebelumnya pernah bekerja untuk dokter ahli bedah plastik, yaitu Dr. Hans Kohler. Stop lying to me! Di lain sisi, kita pun akhirnya melihat DMB yang sudah tiba di London untuk mencari informasi atas perintah Reddington. Dimana setelah dia memasuki apartemen targetnya, DMB melihat sebuah laptop dan sempat memfoto beberapa file yang ada di meja. Tapi tak lama berselang, seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan mencoba untuk membunuh DMB. Yang untungnya DMB berhasil menghindar, namun sempat terjadi pergelutan yang cukup menegangkan. Yang dimana dalam pergelutan mereka, DMB berhasil melukai kaki pria misterius tersebut dengan menggunakan pisau yang DMB telah bawa. Tapi sayangnya, pria misterius itu pada akhirnya berhasil melarikan diri. Dan di sini muncullah pertanyaan, siapa pria misterius itu? Karena DMB dan Reddington tahu bahwa kumbang beracun senjata biologis yang dikembangkan oleh Dr. Nikila dikirim untuk pria itu. Akan digunakan ke siapa serangga beracunnya? Yang pastinya targetnya pasti orang penting di pemerintahan, karena Reddington ada menyampaikan targetnya sepadan untuk Reddington mendapatkan kebebasannya. Namun di sini hanya satu yang bisa saya konfirmasikan untuk kalian, yaitu tentang pria misterius itu. Yang dimana saya bisa konfirmasikan bahwa pria misterius itu adalah Bastian Moreau, blacklist yang telah lalu yang ada menggunakan jasa Dr. Hans Kohler
untuk mengoperasi plastik wajahnya untuk kepentingannya masuk ke gedung PBB membawa bom yang saat itu berhasil digagalkan oleh Agent Kin dan kawan-kawan. Tapi Bastin saat itu kita ketahui berhasil melarikan diri dari FBI dan menghilang. Dan untuk siapa yang akan menjadi target Bastin dan untuk kepentingan apa? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di video yang mengungkapkan semuanya. Dan untuk Reddington yang ada di sel penjaranya, Oscar pun akhirnya mendatanginya dan menyampaikan kepada Reddington bahwa Oscar sudah mendapatkan informasi tentang apa yang Reddington perintahkan. Dimana dari informasi yang didapatkannya, perumahan mewah tempat Jennifer diculik itu salah satunya adalah rumah milik Sarkani. Namun bukan Sarkani yang tinggal di sana, melainkan kekasihnya yang bernama Marguerite Renard, yang tentu saja Reddington mengetahui nama itu. Tapi sebelum Oscar memberitahu tentang bagaimana menemukan Sarkani, Oscar ingin Reddington berjanji kepadanya bahwa Reddington akan membantu menyelesaikan masalahnya. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa Reddington akan berjanji untuk hal itu karena dari informasi yang sudah diberikan Oscar, Reddington sudah berhutang banyak kepada Oscar ini. Ya, akhirnya Oscar yang mendengar itu pun memberitahu bagaimana cara menemukan Sarkani yang dijelaskannya secara detail kepada Reddington. Dimana setelah mendapatkan informasi itu, Reddington pun menghubungi Dembe yang saat ini dalam jet pribadi menuju pulang ke Amerika. Namun di sini Dembe menyampaikan terlebih dulu kepada Reddington tentang apa yang sudah dialaminya tadi. Dan setelah dia mengirim foto kepada Tadashi, Tadashi memberitahu Dembe bahwa target mereka yang belum mereka ketahui adalah Bastin Morrow telah mengirim $5 juta berbentuk mata uang kripto ke seseorang yang tidak diketahui siapa menggunakan layanan perusahaan Action Crypto Solution yang tentu saja agar tidak bisa dilacak. Dan Dembe berencana untuk menyelidiki perusahaan Action Crypto Solution itu agar bisa mendapatkan petunjuk lebih jauh lagi. Namun Reddington yang mendengar itu memerintahkan Dembe untuk menundanya karena ada masalah yang lebih penting yang dimana Reddington menyampaikan dengan berkata, Elizabeth knows. Agent Kin sudah mengetahuinya bahwa Reddington pernah menjadi orang lain, tapi saat ini Agent Kin belum tahu siapa, tapi Agent Kin sedang mencari seseorang yang bisa memberitahunya, yaitu Marguerite Renard. Dan Reddington ingin Dembe mendapatkan Marguerite sebelum Agent Kin melakukannya. Dan Dembe sempat bertanya kepada Reddington bagaimana Agent Kin bisa belajar tentang Marguerite Renard, yang dimana Reddington menjawab bahwa Reddington juga tidak mengetahuinya. Tapi untuk saat ini mereka tidak memiliki waktu untuk mencari tahu hal itu. Karena setelah Reddington memberitahu Dembe bagaimana cara menemukannya, Reddington juga akan memberitahu Agent Kin agar Agent Kin bisa menyelamatkan Jennifer yang saat ini ditawan oleh Sarkani, kekasih Marguerite Renard itu. Just get to Renard first so I don't regret it. Ya, akhirnya setelah memberi informasi kepada Dembe cara menemukannya, Reddington juga memberitahu Agent Kin secara detail bahwa untuk menemukan Sarkani, Agent Kin harus menemukan kurir Sarkani yang saat ini dalam perjalanan menuju Amerika membawa narkoba milik Sarkani. Dan akibat informasi yang diberikan Reddington, Agent Kin dan Donald pun berhasil mengamankan wanita yang menjadi kurir Sarkani itu. Namun bukannya membawa ke Black Site untuk diinterogasi, Agent Kin dan Donald membawanya ke apartemen Donald untuk menginterogasinya agar bisa menemukan Sarkani dan menyelamatkan Jennifer. Yang dimana tak lama setibanya mereka di apartemen Donald, kekasih Donald yang memiliki kunci apartemen Donald tiba dan melihat tentang apa yang Agent Kin dan Donald lakukan yang menurutnya tidak sesuai prosedur FBI. Yang akibat mengetahui itu, Donald pun mencoba untuk menjelaskan kepada kekasihnya itu sampai akhirnya Hannah, kekasih Donald ini, memutuskan untuk pergi saja karena tak ingin terlibat dengan apa yang dilakukan Donald dan
Agent Kin. Dan akibat ponsel yang dimiliki wanita ini, mereka pun mendapatkan nomor telepon yang mereka duga adalah nomor Sarkani. Dan mereka berencana untuk menelponnya untuk bernegosiasi agar bisa menyelamatkan Jennifer. Tapi sebelum kita melihat Donald menghubungi Sarkani, kita pun akhirnya melihat keadaan Jennifer yang terlihat mukanya sudah tidak berbentuk lagi akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Sarkani. Dimana di sini akibat pernyataan Jennifer tentang Marguerite Renard, Sarkani meminta penjelasan kepada Marguerite apakah benar tentang yang dikatakan oleh Jennifer ini bahwa Marguerite pernah bekerja dengan Dr. Hans Kohler, yang dimana pertanyaan itu dikonfirmasi oleh Marguerite Renard ini. Tapi itu sudah lama sekali. Yes. It was a lifetime ago. Dan di sini Sarkani pun akhirnya mendapatkan telepon dari Donald yang ingin bernegosiasi agar Jennifer ditukar oleh wanita yang saat ini ditawan oleh Donald dan Agent Kin, yang dimana selagi Donald dan Sarkani bernegosiasi tentang lokasinya, Marguerite menyampaikan kepada Jennifer bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Mr. Reddington ataupun wanita yang sudah mengatur agar Reddington menjalani operasi plastik tersebut. Namun yang dia tahu, wanita tersebut adalah seorang wanita Rusia yang dia lupa namanya. Tapi ketika Jennifer menyebutkan nama wanita itu apakah Katarina Rostova, ibu kandung Agent Kin, Marguerite terdiam yang seakan-akan menyimpulkan bahwa wanita yang mengatur agar Reddington dioperasi plastik memang benar adalah Katarina Rostova, ibu kandung Agent Kin. Was it Katerina Rostova? Dan setelah Donald selesai bernegosiasi dengan Sarkani, akibat wanita ini tadi terjatuh di bandara ketika Agent Kin dan Donald menangkapnya, wanita ini merasa sangat kesakitan karena paket narkoba yang ada di perutnya menurutnya telah pecah dan dia sekarang sedang mengalami overdosis. Dan untuk itu, karena tak mempunyai banyak waktu, Donald pun terpaksa membuka jahitannya dan mengeluarkan paket narkoba itu, yang sayangnya setelah Donald berhasil mengeluarkan paketnya, wanita itu pun tidak bisa diselamatkan. Dan sebelum kita melihat pertemuan Agent Kin dan Donald dengan pihak Sarkani, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu, yang dimana untuk menepati janjinya kepada Oscar maupun kepala sipir penjara dalam mendamaikan pertikaian antara dua kelompok di penjara, Reddington pun akhirnya berbicara dengan ketua dari pihak geng motor, yang dimana dengan intimidasi Reddington dan dampak yang akan didapatkan pria ini, Reddington memaksanya agar anggotanya membayar hutangnya dan sepakat untuk melakukan perdamaian dengan kelompok narkoboy, yang dimana akibat Reddington, pihak geng motor pun akhirnya bersedia membayarnya dan sepakat untuk melakukan perdamaian. Tapi dari pihak kelompok narkoboy, ketua dari geng tersebut yang tidak terima bahwa masalah kelompoknya malah diselesaikan oleh pihak luar, akhirnya membunuh Oscar Van Doval, anggotanya sendiri, yang menurut ketuanya ini Oscar tidak memberi rasa hormat kepada kelompoknya karena telah meminta bantuan pihak luar, yaitu Reddington, untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itulah sebabnya pria ini membunuh Oscar agar menjadi pelajaran untuk anggotanya yang lain. Yang dimana Reddington yang mendengar itu terlihat sangat-sangat emosi akibat kejadian ini, karena Reddington sudah berjanji kepada Oscar agar Oscar bisa hidup dengan baik bersama keluarganya setelah bebas. Tapi pria ini malah membunuhnya. Dan apakah yang akan dilakukan Reddington terhadap orang yang sudah membuatnya sangat-sangat emosi itu? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena tak lama setelah ini, kita pun akhirnya melihat pertemuan Agent Kin dan Donald dengan Sarkani, yang dimana setelah mengkonfirmasi bahwa narkoba milik Sarkani masih aman dan Agent Kin juga mengkonfirmasi bahwa Jennifer masih hidup, Sarkani yang tahu Agent Kin dan Donald pasti akan berbicara dengan rekan-rekannya di FBI, berencana untuk membunuh Agent Kin dan Donald. Dan kemudian inilah yang terjadi, dimana dengan senjata yang sudah disiapkan oleh Donald dan Agent Kin pun berhasil membunuh Sarkani dan para anggotanya.
Dan itulah keberhasilan Agent King dan Donald dalam menyelamatkan Jennifer. Dan di sini setelah menyiapkan mayat-mayat yang mereka bunuh agar ditemukan oleh kepolisian lokal beserta barang bukti narkobanya dan menutup jejak yang akan mengarah ke mereka, Jennifer menyampaikan kepada Agent King bahwa dia telah bertemu dengan Marguerite Renard, namun Marguerite tidak mau memberitahu identitas Reddington sebenarnya. Tapi Jennifer mendapatkan satu kepastian bahwa ketika Reddington mengubah wajahnya, ibu kandung Agent King, Katarina Rostova, yang mengatur agar Reddington dioperasi plastik wajahnya. Yang dimana Agent King yang mendengar itu awalnya tidak mempercayainya karena menurutnya sangat tidak masuk akal. Tapi yang jelas itulah informasi yang didapatkan oleh Jennifer dari Marguerite Renard. Dan jika ingin kepastiannya, Jennifer menyarankan untuk menanyakan langsung saja kepada Marguerite Renard. Karena Jennifer tahu di mana Marguerite Renard berada, yaitu di rumah Salkani tempat Jennifer tadi ditahan, yang Jennifer masih ingat lokasinya. Tapi setelah mereka tiba di rumah Salkani tempat Jennifer tadi ditahan, mereka sudah tak menemukan Marguerite Renard yang bisa kita konfirmasikan saat ini pasti sudah bersama Dembe. Dan Reddington memerintahkan Dembe untuk mendapatkan Marguerite sebelum Agent King menemukannya. Dan setelah ini mereka pun akhirnya pulang, yang dimana di sini Jennifer ternyata memutuskan bahwa dia tidak bisa melakukan hal ini lagi. Dia sudah menyerah untuk membantu Agent King menemukan identitas Reddington sebenarnya. Yang dari Jennifer berharap Agent King bisa mengerti tentang keputusannya itu, karena dia bukan Agent King yang sudah biasa dalam melakukan hal ini. Yang mana Agent King yang paham bahwa saudarinya ini ketakutan dengan apa yang baru saja menimpanya, mencoba untuk mengikhlaskan kepergian Jennifer untuk hidup tenang saja. Tapi Agent King berjanji jika dia sudah mengetahui identitas Reddington sebenarnya, Agent King akan mencari Jennifer ini yang katanya akan pergi jauh untuk hidup tenang. Namun apakah Jennifer ini akan muncul kembali? Dimana untuk hal itu admin bisa konfirmasikan bahwa dia nanti akan muncul kembali, tapi admin lupa di chapter yang keberapa. And when it does, I'll find you. Sedangkan untuk Donald yang masih di malam yang sama, terlihat Donald pun akhirnya bertemu dengan kekasihnya Hannah di suatu kafe. Dan di sini akibat kejadian-kejadian yang sudah dilihatnya tentang Donald dan Agent King tadi, ternyata Hannah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Donald dengan mengembalikan kunci apartemen Donald. Yang dengan ini kita pun mendapatkan kepastian bahwa Donald secara resmi telah menjadi jomblo lagi. Sementara untuk Reddington, akibat pertikaian antara dua kelompok yang berhasil didamaikannya, kepala sipir yang senang dengan hasilnya meskipun ada kematian, mengembalikan musik kesukaan Reddington seperti sedia kala. Dimana di sini kepala sipir ini menawarkan jika ada yang masih diinginkan Reddington, maka kepala sipir ini akan memberikannya. Yang dimana Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa ada sesuatu yang Reddington inginkan, yaitu Reddington ingin bekerja di bagian dapur, yang dimana keinginan Reddington itu pun langsung disetujui. Something in the kitchen. Consider it done. Tapi apakah niat terselubung Reddington ingin bekerja di bagian dapur? Dimana untuk mengetahui hal itu, sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Dan keesokan harinya, Reddington pun akhirnya mendapatkan kabar dari Dembe yang saat ini di dalam jet bersama Marguerite Renard. Dimana Dembe menyampaikan kepada Reddington bahwa Marguerite hanya sempat menyampaikan kepada Jennifer tentang Katarina Rostova saja, tapi tidak dengan Reddington. Yang dimana kata Reddington, meski hanya tentang Katarina, maka itu sudah cukup untuk Dembe melakukannya, yaitu menyingkirkan Marguerite Renard itu. Yang mana Dembe sempat menjawab bahwa masih ada alternatif lain agar tidak perlu membunuhnya. Tapi Reddington menegaskan dan sangat-sangat yakin Agent King tidak akan pernah menyerah untuk menemukan Marguerite Renard agar bisa mengungkap siapa
Reddington sebenarnya. Dan untuk itu Dembe harus melakukannya. I'd do it myself if I could, but I can't, and it must be done. I understand. Ya, akhirnya setelah menutup teleponnya, Dembe pun bertanya kepada Marguerite apakah Marguerite pernah ke Skotlandia, yang dimana Marguerite menjawab bahwa dia tidak pernah ke sana, tapi dia sudah lama ingin pergi ke sana, dan itulah percakapan terakhir mereka. Dan di sini saya tidak bisa mengkonfirmasikan apakah Dembe akan membunuh Marguerite atau sebaliknya. Tapi jika harus berspekulasi, maka admin menyimpulkan bahwa Dembe menolak perintah Reddington untuk membunuh Marguerite Renard ini. Karena dari sifat yang dimiliki Dembe selalu menolak perintah Reddington jika itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Tapi saya ingatkan, itu hanya spekulasi dari admin. Dan bagaimana dengan spekulasi kalian? Dimana jika kalian memiliki spekulasi tersendiri, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Have you ever been to Scotland? Dan untuk Nia terselubung Reddington yang ingin bekerja di bagian dapur kantin penjara, ternyata adalah untuk melakukan aksinya kepada pria yang sudah membuatnya sangat emosi itu. Karena sudah membunuh Oscar orang yang sudah membantu Reddington tadi. Yang dimana setelah Reddington mendapatkan kesempatan, Reddington pun membunuhnya dengan sangat santainya. Namun sangat menyakitkan. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini, di mana kita diperlihatkan aksi pembunuhan yang telah Reddington lakukan untuk kesekian kalinya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku mau cerita, pamit untuk undur diri. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington, assalamualaikum.